Australia, Anies membuat pernyataan yang sungguh mengejutkan dan menyakitkan sebagian rakyat Indonesia, yaitu dia mengatakan penanganan COVID oleh pemerintah pusat adalah buruk. Sobat-sobatku semuanya, kita tahu bahwa pada saat pandemi COVID ini terjadi di negara kita, Anies pernah menyerahkan permasalahan pandemi di DKI Jakarta kepada pemerintah pusat. Dan itu menandakan ketidakmampuannya di dalam menangani COVID di Provinsi DKI Jakarta. Sobat-sobatku semuanya, hal ini dia pakai terbalik untuk membuat pernyataan bahwa pemerintah pusat buruk di dalam menangani. Sebetulnya apakah hal itu bukan karena dia tidak mampu menangani dan dia ingin mencuci tangan agar kelihatan bahwa ketidakmampuannya dia di dalam menangani COVID di Jakarta itu adalah akibat dari pemerintah pusat yang menangani pandemi ini sangat buruk. Sobatku semuanya, kita mengetahui bahwa Anies selalu berbanding terbalik dengan Jokowi. Anies selalu berbanding terbalik dengan pendahulunya yang sebetulnya melakukan kebijakan yang bagus, tetapi dia melakukan kebijakan yang di luar kebijakan pendahulunya, bukannya meneruskan yang bagus, tetapi membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang muncul dari ide kreasinya pribadi, yang seolah-olah lebih bagus, seolah-olah lebih baru, tetapi kenyataannya normalisasi diganti dengan naturalisasi, dan yang terjadi, naturalisasi tidak dijalankan, bahkan dia dihukum oleh pengadilan untuk melakukan pengerukan kali. Inilah rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Tidak hanya berhenti di masalah COVID. Pada waktu di Australia dia mendapatkan kesempatan untuk diwawancara oleh sebuah stasiun televisi swasta Australia. Dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah di dalam hubungan internasional sebetulnya tidak hanya berkutat di masalah perdagangan, mencari keuntungan, uang masuk ke negara kita, tetapi di dalam hubungan internasional seharusnya lebih berperan aktif menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan internasional. Sobat-sobatku semuanya, di sini membuktikan bahwa seorang Anies sebetulnya tidak mengerti apa-apa bagaimana mengelola sebuah negara. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa tidak mendengar bahwa dunia internasional mengakui bagaimana Indonesia berperan aktif, berperan positif di dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terbukti dengan pertemuan G20, banyak negara, bahkan hampir semua negara peserta G20 mengagumi tindakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia di dalam menjaga perdamaian, di dalam mengajak semua negara untuk menjaga perdamaian, menghentikan perang, dan kembali membangun manusia di bumi ini agar perdamaian tercipta dengan baik dan kehidupan berlangsung dengan baik. Anies seolah-olah tidak mendengar, Anies seolah-olah tidak mengetahui, atau bahkan memang Anies tidak mengerti sama sekali bagaimana menjalankan sebuah strategi mendamaikan kedua belah pihak yang bertengkar, mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dan bagaimana berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Anies tidak memiliki kemampuan di situ. Yang selama ini menjadi sorotan oleh rakyat Indonesia, menjadi teka-teki dari sebagian rakyat Indonesia, yaitu politik identitas. Yaitu pada saat melakukan kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, dia menggunakan tangan-tangan, dia menggunakan organisasi-organisasi yang terkait dengan radikalisme dan intoleransi. Dan di situ sampai dengan hari ini, Anies tidak menjawab, Anies tidak melakukan klarifikasi, Anies tidak mencoba untuk menghentikan isu-isu ini. Tetapi dia terus berjalan seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Tetapi sobatku semuanya, ini tertangkap di dalam wawancara dengan stasiun televisi di Australia. Anies memang mengetahui bahwa hal itu terjadi pada saat pilgub, bahwa keterbelahan, keterpecahan bangsa ini ada pada masa pilgub DKI Jakarta. Anies mengetahui semuanya itu, dan Anies memang membiarkan hal itu terjadi karena menurut Anies perpecahan itu adalah hal yang biasa
dalam sebuah elektoral. Perpecahan itu adalah hal yang terbiasa di dalam urusan dukung-mendukung, di dalam pemilu. Hal itu memang wajar terjadi dan itu bisa dimaklumi. Sobat-sobatku semuanya, ini sungguh membahayakan. Bahkan pada saat ditanya, pada saat nanti pemilihan presiden, apakah Anda akan menggunakan isu agama lagi? Anies tidak secara gamblang mengatakan bahwa dia akan menghindari, tetapi tidak menjawab sesuai dengan porsinya. Dia bahkan berkeliling, dia berputar, mengatakan hal-hal yang lainnya mengenai pendidikan, mengenai kesetaraan, dan mengenai kesamaan. Poin yang terpenting ditanyakan adalah sebetulnya, apakah Anda nanti akan menggunakan isu ini lagi, politik agama ini lagi, di dalam pemilihan presiden? Itu tidak terjawab oleh Anies secara jelas, dan itu menandakan bahwa Anies kemungkinan akan menggunakan hal ini lagi, akan menggunakan isu politik identitas, akan menggunakan isu agama untuk mendukung dia agar dia bisa menjadi seorang presiden di Republik ini. Semuanya jelas sekali dari sebuah wawancara, dalam sebuah wawancara di televisi ini tergambar jelas bahwa bagaimana seorang Anies sebetulnya tidak cocok berada di Republik ini. Bahwa seorang Anies tidak pantas atau tidak harus tinggal di Republik ini karena semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yang dipandang baik oleh dunia internasional, bahkan WHO pun mengakui bagaimana Indonesia menangani COVID ini. Bahkan dunia internasional pun mengakui bagaimana Indonesia di dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di dunia internasional dalam G20, dan semuanya itu disangkal. Dan semuanya itu Anies tidak bisa melihat hal positifnya. Yang Anies lihat selalu negatif, kurang, buruk, dan tidak baik. Hal ini menunjukkan sebetulnya memang dia tidak pantas untuk tinggal atau menjadi warga negara Republik Indonesia. Dia ingin menjabat seorang gubernur, dia ingin menjadi seorang presiden, dia tinggal di Indonesia, dia hidup di Indonesia, dia studi ke luar negeri pun dibiayai pemerintah Indonesia. Dia makan, minum, bahkan dia sakit pun dia dirawat di Indonesia. Tetapi dia tidak pernah memberikan nilai yang positif untuk negara ini pada saat dia akan menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, ataupun keinginannya untuk menjadi orang nomor 1 di negara Republik Indonesia ini. Untuk itu sobat-sobatku semuanya, jika memang dia tidak bisa mengakui hal yang positif di negara kita, untuk apa dia ingin menjabat menjadi seorang presiden? Jika memang dia tidak mengerti kebaikan negara ini, jika memang dia tidak bisa mengelola negara ini dengan baik, apakah kita akan mempercayakan negara kita kepada seorang yang tidak mampu, seorang yang tidak berkompeten, dan seorang yang tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk memimpin sebuah negara dengan jumlah rakyat 270 juta. Sobat-sobatku semuanya, dia mengatakan bahwa janganlah berasumsi atas apa yang dilakukannya. Tetapi sobatku semua, di sini saya mengatakan ini bukan asumsi, tetapi ini adalah opini berdasarkan fakta yang dia lakukan dan yang dia katakan. Salam Opidantos.